Kalau kita mau merasakan kehadiran Allah, maka satu kunci utama yang ditawarkan dan dinasihatkan Ibnu Athaillah adalah mengeluarkan, menghilangkan, membersihkan sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan sifat-sifat penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sahabat-sahabatku, ketemu kembali dalam kajian Tauhid Cinta Channel. Jangan lupa sedekah jarinya ya, untuk subscribe, like dan share. Hari ini kita akan bicara satu hikmah di dalam kitab Magnum Opus dari Ibnu Athaillah Al-Sakandari Al-Hikam, hikmah ke-34. Ibnu Athaillah Al-Sakandari kita tahu adalah guru ketiga tarekat Syadziliyah yang begitu luar biasa, punya banyak karangan atau buku-buku yang sangat bermanfaat buat kita. Dalam hikmah ke-34, beliau mengingatkan kepada kita dalam sebuah hikmahnya, ukhruj min awsofi basariyatika angkulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min khadratihi qoriban. Maknanya adalah, keluarlah, kata Ibnu Athaillah, dari sifat-sifat manusiamu, yaitu dari semua sifat yang bertentangan dengan penghambaanmu di hadapan Allah, agar engkau dapat menyambut seruan Allah, panggilan Allah, dan dekat dengan kehadiran atau keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat hikmah ini Ibnu Athaillah ingin mengatakan, kalau kita mau begitu mudah, bahkan begitu merespon panggilan Allah dengan ringan, bahkan menikmati panggilan Allah, maka yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan sifat-sifat manusiawi kita dalam diri kita. Kita tahu namanya akhlak, karakter manusia itu ada karakter yang madmumah, karakter atau sifat yang tercela. Ini biasanya lahir dari sifat nasutiyah, sifat-sifat basyariyah manusia, sifat-sifat sombong, sifat-sifat ujub, riya, hasad, iri, dengki dan sebagainya. Biasanya sifat-sifat ini bertentangan dengan sifat penghambaan kita kepada Allah. Mestinya kita rendah hati, kok malah kita takabur. Mestinya kita pemaaf, maka kemudian kita menjadi pendendam dan sebagainya. Tetapi di dalam diri manusia juga ada karakter atau sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, dan ini biasanya sumbernya adalah dari sisi lahuti, dari sisi manusia, dari sisi ilahiyahnya. Jadi manusia itu terdiri dari sifat-sifat basyariyah yang cenderung menjauhkan diri dari Tuhan, tapi ada sifat-sifat lahutiyah, sifat-sifat ketuhanan yang dari situ kemudian akhlak-akhlak mulia kemudian muncul, seperti rendah hati, ikhlas, ridho, mahabbah, cinta dan sebagainya. Oleh karenanya, kalau kita mau betul-betul menjadi hamba Allah yang mulia, kata para sufi, maka kemudian lakukanlah 3 tahapan sampai kemudian kita menjadi manusia yang paripurna. Di dalam tradisi suluk, tradisi tarekat, itu ada istilah 3T. Pertama, kalau kita mau melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, harus takhalli, yaitu mengosongkan hati kita dari sifat-sifat basyariyah tadi, sebagaimana diungkapkan atau diperintahkan oleh Ibnu Athaillah. Setelah kemudian hati kita kosong dari sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat yang kemudian bertentangan dengan penghambaan kita di hadapan Allah, baru kemudian lanjut yang kedua namanya tahali, yaitu menghiasi hati kita dengan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat ketuhanan. Karena Rasulullah mengatakan, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua dengan sifat-sifat Tuhan. Baru kemudian disempurnakan dengan tajalli, yaitu memanifestasikan, mewujudkan sifat-sifat yang mulia itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ingat sahabat-sahabatku, Allah mengingatkan dalam surat Al-Ahzab ayat 4, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak akan pernah membuat dua rongga di dalam hati manusia. Jadi di dalam rongga manusia itu cuma ada satu tempat. Nah, tempat itu diperebutkan dengan sifat-sifat oleh sifat-sifat mulia ataukah sifat-sifat tercela. Kalau kita mau litakuna linidail haqqi mujiban, kalau kita mau mudah menerima, merespon panggilan Tuhan, maka kemudian sifat-sifat madmumah tadi mesti dikeluarkan dari hati kita. Hati kita tidak boleh kita isi dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan kesucian Allah. Tetapi yang luar biasa, kalau hati sudah bening, kalau hati sudah bersih, kalau hati sudah kita kosongkan dari sifat-sifat basyariah, maka qalbul mukmin arsyullah, hatinya orang yang beriman akan menjadi istana Allah. Qalbul mukmin baitullah, hatinya orang yang beriman akan menjadi rumah Allah. Dan kalau hati sudah bening, kalau hati sudah menjadi istana arsy-Nya Allah, maka yang kemudian dirasakan oleh pemilik hati tadi adalah mudah dan ringan merespon, menyambut panggilan Allah, menyambut panggilan Allah untuk melakukan kebaikan, menyambut panggilan Allah untuk membantu hamba-hamba Allah yang lain, menyambut panggilan Allah untuk melakukan begitu banyak amal yang punya efek manfaat dan maslahah buat banyak orang. Dan yang kedua, kata Ibnu Athaillah, kalau engkau sudah keluarkan sifat-sifat basyariah dari hatimu, engkau akan merasakan kehadiran Allah. Engkau akan merasakan Allah begitu dekat, begitu sayang dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Dalam bahasa sufi, orang-orang yang seperti ini sudah hidup muraqabahnya, yaitu perasaan selalu merasakan kehadiran Allah dalam semua momen kehidupannya. Ayo sahabat-sahabatku, kalau kita mau mudah dan ringan merespon panggilan Allah, kalau kita mau merasakan kehadiran Allah, maka satu kunci utama yang ditawarkan dan dinasihatkan Ibnu Athaillah adalah mengeluarkan, menghilangkan, membersihkan sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan sifat-sifat penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan secara pelan-pelan akhlak-akhlak yang tercela dan kemudian menggantinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau ini sudah kita lakukan, hati akan menjadi bening, hati akan menjadi istana Allah. Kalau hati sudah menjadi istananya, maka Allah akan membimbing kita, maka Allah akan menjaga kita, maka Allah akan terus memudahkan urusan-urusan kita dalam semua momen kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.